kondisi Wenrong kian memburuk. Dirinya tak lagi merawat tubuh. Tak jarang pula, Wenrong mengalami kegilaan yang ekstrim akibat efek penghentian penggunaan opium. Wenrong, atau lebih dikenal dengan Permaisuri Wenrong. Wenrong merupakan permaisuri terakhir dari Kekaisaran Tiongkok. Dirinya terlahir dari keluarga bangsawan dan menyandang gelar sebagai permaisuri. Namun sayangnya, kemewahan yang ia miliki tidak menjamin kebahagiaan dalam hidupnya. Wenrong bahkan terlibat dalam banyak hal negatif, mulai dari kecanduan opium, kasus perselingkuhan, dan lebih parahnya lagi, ia harus mengalami gangguan kejiwaan hingga tutup usianya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah hidup Wenrong, mulai dari latar belakang keluarganya hingga bagaimana akhir kisah hidupnya. Jadi harap tenang dan dengarkan. Wenrong lahir di Beijing, Tiongkok pada tanggal 13 November 1906. Dirinya berasal dari keluarga bangsawan Manchu yang terhormat. Menurut artikel dari National Geographic, Wenrong sempat bersekolah di sekolah misionaris Amerika yang berada di Tiongkok. Dirinya mempelajari bahasa Inggris dan juga piano. Namun sayangnya kebudayaan barat yang ia pelajari justru memperkenalkannya pada opium. The emperor almost removed Kaitao. Saat berusia 16 tahun, dirinya menikah dengan Puyi. Puyi yang saat itu diangkat sebagai seorang Kaisar Shuangtong, kaisar terakhir dinasti Qi. Karena Wenrong telah menjadi istri sah Puyi, dengan otomatis ia menjadi permaisuri setelah pernikahan mereka. Kehidupan Wenrong sebagian besar terjadi saat pergolakan politik dan juga sosial di Tiongkok. Pada tahun 1911, Revolusi Xinhai menggulingkan dinasti Qi yang telah berkuasa selama berabad-abad. Puyi yang saat itu menjadi kaisar terakhir dinasti Qi harus rela meletakkan jabatannya. Masyarakat melakukan revolusi karena ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Puyi. Karena dilengsarkan oleh masyarakat, Puyi beserta keluarganya, termasuk Wenrong, harus melarikan diri dari kota. I want a divorce. 我是生在北京，名字这个叫溥仪，本来是这个满洲姓，是爱新觉罗。Pada tahun 1931, Jepang mendirikan negara boneka di Manchunia dengan nama Manchukuo, dan Puyi ditunjuk sebagai pemimpin di negara tersebut. At 11:25 a.m. on August 16, 1946, China's last emperor Puyi appeared in court for the first time. Untuk yang bingung letak Manchukuo ada di mana, Manchukuo terletak di bagian timur laut Tiongkok, lebih tepatnya di Mongolia Dalam. Kemudian Wenrong yang masih mendampingi suaminya secara formal kembali menjadi permaisuri di negara tersebut. Namun sayangnya, peran politiknya sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan Manchukuo sebagian besar dikendalikan oleh Jepang. Wenrong memiliki seorang putra yang lahir pada tahun 1933 yang ia beri nama Jin Youji. Sayangnya, Jin Youji harus meninggal di usia yang sangat muda, yaitu berumur 3 tahun pada tahun 1936. Kehilangan ini merupakan pukulan berat bagi seorang Wenrong. Apalagi hal tersebut terjadi di tengah-tengah ketegangan Tiongkok pada saat itu.
Wan Rong juga terlibat dalam skandal percintaan yang kontroversial. Ia memiliki hubungan terlarang dengan seorang bernama Lee Chong-ren, seorang pejabat pemerintahan Manchukuo yang mengepalai divisi kehakiman. Wan Rong dan Lee Chong-ren diduga memiliki hubungan yang lebih dari hubungan profesional. Fakta mengejutkan bahwa Jin Yuqi merupakan hasil dari hubungan gelap Wan Rong. Kehilangan buah hati, rumah tangga yang berantakan, dan kondisi sosialnya tambah buruk membuatnya semakin kecanduan opium. Karena mengetahui perselingkuhan istrinya, Pui mengurung Wan Rong di dalam satu ruangan khusus yang hanya ditemani oleh beberapa pelayan. Menurut kesaksian dari salah seorang pegawai istana, kondisi Wan Rong kian memburuk. Dirinya tak lagi merawat tubuh. Tak jarang pula, Wan Rong mengalami kegilaan yang ekstrim akibat efek penghentian penggunaan opium. Ironisnya, karena Wan Rong menyandang gelar sebagai mantan permaisuri, dirinya terkadang dipertunjukkan ke muka publik dengan kondisinya yang memprihatinkan. Banyak orang dari segala penjuru negeri datang hanya untuk menyaksikan kegilaan Wan Rong. Wan Rong kemudian dikabarkan meninggal pada tahun 1946. Penyebab utamanya adalah gangguan kesehatan dan juga kecanduan ekstrim pada opium. Pasca kematian Wan Rong, Pui ditahan sebagai tahanan rumah pemerintah Tiongkok. Kemudian, Pui dibebaskan pada tahun 1959 dan bekerja sebagai kurator di Museum Kerajaan Beijing. Pui diketahui meninggal pada tahun 1967. Finally, the emotion of the moment overwhelms him. Kisah Wan Rong mencerminkan perubahan dramatis dalam politik dan sosial di Tiongkok pada abad ke-20. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan permaisuri Wan Rong dan juga Kaisar Pui. Bored and lonely, she has increasingly turned to smoking opium to escape her world. As time goes on, this becomes a serious addiction. By now, her eyes are hurt by normal light, and walking an effort. Wan Rong yang sebelumnya terlahir dari keluarga bangsawan, cantik dan pintar, hidupnya bisa berubah 180 derajat menjadi seseorang yang memprihatinkan, kecanduan opium, dan menutup usia dengan keadaan yang tidak bahagia. Neighbors treat him kindly, referring to him as Old Pooh. Often he's disoriented and can't find his way home. He's getting used to a completely alien world. Nah, kalau ada yang salah, ada pertanyaan atau ada info tambahan mengenai topik yang sudah kita bahas di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar supaya bisa kita diskusikan bareng-bareng. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Antara